Sebulan terakhir ini memang indeks harga saham gabungan cenderung flat ya. Tapi kita mesti perhatikan fenomena yang terjadi. Karena pertama kita harus tahu bahwa sekarang itu pasar saham di Indonesia itu didominasi oleh investor retail. Dan investor retail ini memiliki preferensi pada spesifik saham tertentu begitu ya. Yang biasanya yang kemarin-kemarin itu terkait dengan teknologi atau new economy. Nah, yang terjadi dalam 1 bulan terakhir ini ketika kasus COVID kita mulai melandai dan kelihatan mulai terkendali, itu kemudian saham-saham teknologi ini tidak banyak bergerak, bahkan cenderung terkoreksi. Yang kemudian terjadi adalah saham big cap atau yang terkait dengan old economy itu yang justru mengalami kenaikan. Ini juga kita bisa lihat dalam 1 bulan terakhir di bulan Agustus misalnya, total investor asing sebenarnya melakukan net buy sampai di pasar reguler ya itu bisa mencapai 4,9 triliun, hampir 5 triliun bulan lalu. Dan sampai dengan hari kemarin di bulan September itu udah sampai hampir 1 triliun net buy. Dan memang appetite investor asing itu berbeda dengan appetite dari investor lokal kita gitu ya. Mereka cenderung membeli big cap yang menjadi proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika kasus COVID-nya memburuk, new technology stocks itu biasanya memang lebih digemari, tapi ketika kasus COVID-nya mulai terkendali dan ada harapan ada perbaikan ekonomi, menjadi sangat reasonable memang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bram, bahwa kemudian appetite itu sedikit bergeser ke saham-saham perbankan dan juga konsumer. Baik Pak Fredrik, kalau kita berbicara potensi maupun peluang begitu ya di tengah September Impact ini, kira-kira sektor apa saja yang diperkirakan masih punya kinerja baik begitu di tengah ancaman September Impact ini? Dan juga lebih detail lagi kira-kira di saham apa? Oke. Jadi pertama memang kita mesti akui ya, kondisi pandemi ini sangat sangat challenging gitu. Pengalaman Juli menyadarkan kita, juga pengalaman-pengalaman di negara-negara lain seperti India, Amerika yang vaksinasi rate-nya udah tinggi juga bisa mengalami lonjakan kasus baru gitu ya. Ini memang terkait dengan pandemi ini ada banyak ketidakpastian begitu ya. Jadi kita memang sebaiknya saya menyarankan untuk para investor itu melakukan mixing begitu. Tidak hanya fokus pada saham-saham teknologi gitu ya, tapi juga diversifikasi dengan saham-saham perbankan atau saham-saham konsumer gitu yang menjadi proksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita tahu bersama bahwa ketika ekonomi Indonesia mulai bertumbuh, yang akan mengalami dampak positif paling pertama itu memang biasanya sektor perbankan. Nah, dan ini memang menjadi inline dengan kecenderungan penguatan saham finansial beberapa 1 bulan terakhir. Artinya saya menyarankan untuk investor lebih melakukan diversifikasi sehingga kalau COVID-nya ini tiba-tiba naik lagi, kita punya weight yang cukup di saham-saham teknologi, tapi kalau ekonomi membaik gitu ya dan pandeminya ternyata berakhir atau terkendali, kita juga punya proksi terhadap pertumbuhan ekonomi real. Baik, Pak. Untuk informasi lebih lengkap dan juga berita terkait bisa klik link di deskripsi dan juga jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia di Play Store dan juga App Store. Dan yang paling penting jangan lupa subscribe ya.